Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat kembali kita ya di kelas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah anak ibu, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Mohon kepada ketua kelas Heri pimpin doanya, Nak. Siap, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami pada hari ini. Berikanlah kami kesehatan, buahkan hati serta pikiran kami. Lancarkanlah pembelajaran kami hari ini, dan sehat-sehatkanlah kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih anak ibu. Anak-anak ibu sekalian, supaya kita lebih bersemangat lagi nih, supaya tubuhnya juga bergerak, kita lakukan gerakan yang merangsang sensorik dan motorik kita. Di sini ibu akan minta ke anak-anak untuk melakukan tepuk PPK dengan PPK. Ada yang pernah melakukan sebelumnya? Belum, Saya, Bu. Ada? Pernah? Bisa Nur Hayati untuk memperagakannya? Yang tepuk PPK ya, Bu. Oke. Kita lihat Ya, lihat Nur mari. Hayati dulu ya untuk PPK-nya. Silakan Nur. Iya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Nasionalis, mandiri, gotong royong, gotong royong, integritas. Oke, mantap. Terima kasih Nur. Untuk yang salam PPK, Sama, ada Bu. tidak yang bisa? Ada? Melisa bagaimana? Belum. Saya Bu. lagi boleh, Bu? Oh boleh. Sepertinya Nur Hayati ini senang ya, hafal, tepuk, dan Iya. salam PPK. Silahkan Nur. Iya, senang saya, Bu. Iya. Mari kawan-kawan kita peragakan salam PPK ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat. Oke, terima kasih Nur. Gimana? Semangat anak-anak? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, mudah-mudahan semuanya berlanjut hingga akhir pembelajaran ya. Hari ini, adakah yang tidak hadir ketua kelas? Darlon Situmorang Hadir semua, Bu. Setelah di absen tadi. hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Semoga kedepannya pembelajaran berikutnya kehadiran tetap seperti ini ya. Semuanya hadir. Anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita sudah belajar mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Di mana suprastruktur itu adalah lembaga negara. Lalu infrastrukturnya itu adalah lembaga kemasyarakatan. Maka hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong nih sama satu orang, Nur kali ya, yang dari awal tadi semangat banget. Nur atau Herpelina nih? Oh, Herpelina aja biar kita bagi-bagi tugas ya. Silakan Herpelina tolong bacakan tujuan pembelajaran kita. Slide-nya diperbesar, Bu. Oke Bu, terima kasih. Setelah mempelajari kewenangan lembaga negara Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, siswa diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam mengikuti pembelajaran kewenangan lembaga negara melalui kegiatan berdoa. 2. Bertindak disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memerinci lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. 4. Menelaah kewenangan masing-masing lembaga negara. 5. Menyimpulkan bedanya lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Mengerjakan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk permainan kartu domino. Udah, Bu? Terima kasih, Hervelina. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah dijelaskan ya, Nak ya, sudah dipaparkan tadi, sudah dibacakan oleh Hervelina. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini, kita akan belajar sambil bermain. Seru nggak itu ya, kira-kira? Seru ya kan? Seru, Bu. Nanti, Seru, Bu. nanti Ibu akan bagi kelas kita menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelum ke pembagian kelompok, Ibu akan memaparkan sedikit mengenai materi kita. Oke, kita masuk. Kenal dengan beliau? Kenal dengan beliau? Kenal, Halo, Bu. Bu. Pak Gambar Jokowi. siapa, Den? Nah, itu? Bu, Siapa Pak Nafra? Jokowi. Pak Oh, Jokowi, Bu. Marwan. Oh, Pak Jokowi. Jabatan beliau ini di Indonesia apa ya? Presiden Presiden, Bu. RI, Bu. Iya, Presiden Republik Indonesia. Kita lanjut ke foto yang kedua. Nah, Bapak ini pakai baju kayak hakim ya, hakim atau gimana gitu. Ada kenal dengan Bapak ini? Ada, Bu. Mahfud ya, Bu. Mahfud MD. Iya, Mahfud MD. Beliau ini siapa ya? Ketua Mahkamah Konstitusi, Bu. Iya, tapi lebih tepatnya pada Ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Melisa. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, cewek nih. Siapa? Ibu Puan Maharani. Maharani, Bu. Tepat. Ibu Puan ini sebagai apa sekarang? Ketua DPR, Bu. Ketua DPR RI. RI. Ketua? DPR RI. Ketua DPR RI, Bu. Iya, pinter-pinter anak ibu ya. Oke, ke gambar yang terakhir. Pernah mau main-main kemari? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Cuma lihat di TV Belum, Bu. aja. Ini gedung apa ya? Gedung Gedung MPR MPR. apa DPR itu, Bu? Ya, gedung MPR ya. Nah, yang ada di Jakarta. Jakarta. Oke, nah, beberapa foto yang Ibu tampilkan tadi itu termasuk ke dalam lembaga negara. Presiden, ada Mahkamah Konstitusi, ada Ketua DPR. Nah, itu beberapa contoh mengenai lembaga-lembaga negara. Lalu pertanyaannya, Presiden, MK, DPR tadi masuk lembaga mana? Nah, Indonesia itu kan menerapkan konsep kekuasaan negara yang diteorikan oleh si Montesquieu. Ada lembaga legislatif, lalu apalagi? Eksekutif, ada yang tahu tidak? Pelajaran SMP loh ini. Eksekutif, Yudikatif, legislatif, Yudikatif. yudikatif. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kira-kira presiden ini tadi masuk ke mana ya? Si MK tadi ini masuk ke mana? Terus Eksekutif, DPR ini Bu. masuk ke mana? Oke. Kalau presiden masuk ke eksekutif. Belum. Oh, Lucy pinter. Berarti ingat dia materi SMP. Tapi nak, itulah yang akan kita bahas hari ini mengenai lebih dalam wewenang dari lembaga-lembaga negara tadi. Sebelumnya nak, Ibu ada beberapa soal nih sebagai penyegaran saja. Ibu kasih waktu 2 menit kerjakan. Ini istilahnya pretest. Nah, biar tahu bagaimana dampak dari proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya.
Jawabannya saja ditulis, Bu. Iya. Nah, cukup jawabannya saja, tidak usah mengulang kembali tulisan. Oke, Ibu rasa sudah. Simpan dulu jawabannya, nanti akan kita bahas di akhir. Kita masuk ke dalam pembahasan lembaga-lembaga negara. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwasanya negara kita ini menerapkan konsep negara kekuasaan Montesquieu. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di legislatif, kita punya lembaga MPR, DPR, juga DPD. MPR ini, sistem legislatif di negara kita itu dikenal dengan sistem bikameral. Ya, B2, kameral itu artinya kamar. Jadi sistem bikameral itu adalah sistem 2 kamar. Kok dibilang sistem 2 kamar, Bu? Ya ini, anggota MPR kita gabungan dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Paham anak sampai sini? Sejauh ini paham? Bisa diikuti? Paham, Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu, bisa. Kita lanjut. Lalu yang lembaga yang kedua itu adalah lembaga eksekutif. Nah, kalau eksekutif kita itu ada presiden, wakil presiden, dan juga jajaran menterinya. Untuk lembaga yudikatif, nah, yudikatif itu ada 3. Ada MA, MK, dan juga Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi untuk se-Indonesia ini hanya punya 9 hakim. Hanya punya 9 ya, Nak ya. Nah, 9 hakim tadi merupakan pengusulan yang 3 diusulkan oleh Presiden, 3 hakim lagi diusulkan oleh Mahkamah Agung, lalu 3 hakim lagi diusulkan oleh DPR. Jadi untuk se-Indonesia, hakim konstitusi itu hanya ada 9. Sejauh ini mungkin ada yang mau bertanya? Yesi, ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Jadi untuk BPK itu masuk ke lembaga mana ya, Bu? Ya, pertanyaan cerdas ya. Karena tadi kan Ibu pada sampaikan kan, sudah sampai lembaga yudikatif kok si BPK ini nggak masuk. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan ini masuk ke dalam lembaga eksaminatif yang tugasnya adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi kalau istilahnya lembaga PPK ini lembaga independen tapi masuk dalam lembaga negara. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Nah, lalu apa saja wewenangnya? Yang pertama, lembaga MPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, nanti boleh lihat nih di Undang-Undang Dasar, ada nggak yang bawa Undang-Undang Dasar? Di awal pertemuan kita, Ibu, ada tuh kan menyarankan untuk beli Undang-Undang Dasar. Belajar PKN kok nggak pakai Undang-Undang Dasar, ibaratnya kalau kita berperang, nggak ada senjatanya. Betul nggak tuh? Nah, jadi berdasarkan di Undang-Undang Dasar, tugas MPR itu melakukan amandemen, yaitu mengubah Undang-Undang Dasar dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar. Lalu tugasnya melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, anggota DPR. DPR ini ada 3 fungsinya. Yang pertama fungsi legislasi. Nah, legislasi ini dia berkaitan dengan pembuatan peraturan. Lalu fungsi anggaran, lalu fungsi pengawasan. Untuk DPR punya hak 3. Ada hak interpelasi, hak angket, lalu hak menyatakan pendapat. Anggota legislatif selanjutnya itu ada DPD. DPD ini kepanjangan dari siapa yang tahu? Dewan Perwakilan Daerah. Iya, benar. Dewan Perwakilan Daerah. Kata daerah. Berarti DPD ini perwakilan dari masing-masing daerah yang kedudukannya itu di provinsi. Maka DPD ini nantinya di Jakarta sana, dialah yang menyampaikan apa kebutuhan daerahnya. Nah, negara kita itu kan melaksanakan otonomi daerah. Jadi, apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dikembangkan dalam daerah itu nantinya akan dilaporkan oleh DPD. Begitu. Lalu, kita ke lembaga yudikatif. Kita ke presiden dulu ya. Nah, presiden dan wakil presiden tugasnya itu ada 2.
tugasnya sebagai kepala negara. Kalau tugas sebagai kepala negara itu di Undang-Undang Dasar contohnya Presiden memegang jabatan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Lalu tugas keduanya bertugas sebagai kepala pemerintahan. Nah, kalau bertugas sebagai kepala pemerintahan, contoh dari Undang-Undang Dasarnya itu ada Presiden bekerja sama dengan DPR dalam pembuatan undang-undang. Kita ke lembaga yudikatif. Ada MA, MK, dan KY. Untuk MA, tugasnya yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, lalu dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Untuk MK, wewenang MK yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Lalu membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan juga menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau disebut juga dengan judicial review. Nah, lembaga yudikatif yang terakhir itu ada komisi yudisial. Komisi yudisial wewenangnya mengusul pengangkatan hakim agung, lalu jaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, boleh yang bawa Undang-Undang Dasar silakan buka. Itu untuk lembaga yudikatif, MA, MK, KY itu diatur dalam pasal 24A, 24B, juga 24C. Nah, jadi totokan kita, totokan hukum di negara kita itu Undang-Undang Dasar ya. Nah, lembaga yang terakhir, lembaga apa tadi BPK termasuk lembaga apa? Eksaminasi, Bu. Iya, eksaminatif. BPK fungsinya adalah memeriksa pengelola keuangan negara. Nah, keanggotaan BPK, anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukannya di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Masih semangat, untuk mengikuti? Masih fokus? Masih, Bu. Semangat, Masih, Bu. Bu. Atau Ibu menerangkannya terlalu cepat? Boleh boleh Bu, terlalu cepat, agak di slow motion kan, barangkali gitu. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke materi. Perhatikan tabel bagan. Di sini disajikan susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Coba perhatikan. Sudah? Kira-kira dari dua konsep ini, dari dua bagan ini di mana ya? Elisa? Saya, Bu. Iya. Sesudah saya perhatikan, Bu, sesudah amandemen DPA Dewan Pertimbangan Agung tidak ada lagi setelah amandemen, dihapuskan. Lalu yudikatif bertambah menjadi 3, yaitu ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian di lembaga legislatif ada DPD. Oke, sudah itu saja? Iya, Bu. Oke, baik. Saya boleh menambahkan, Bu? Boleh, silakan Nur. Iya, setelah amandemen, Bu, kedudukan MPR beda, Bu. Tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tapi semuanya sama rata, sejajar sebagai lembaga negara. Oke, terima kasih Nur atas penambahan dari Melisa tadi. Iya, Bu. Benar ya yang dikatakan teman-teman kalian. Perhatikan ya bagannya. Yang pertama tadi Nur bilang, Bu, MPR-nya kalau sebelum amandemen dia tertinggi. Iya, kita lihat di dalam bagan ini. Nah, setelah Undang-Undang Dasar di bawahnya ada MPR. Maka kedudukan MPR sebelum amandemen itu adalah sebagai lembaga tertinggi. Selain itu, sebelum amandemen, lembaga yudikatif kita hanya satu, yaitu Mahkamah Agung. Maka MK dan KY ini adalah lembaga baru. Kapan mulai terbentuknya, Bu? Boleh lihat Undang-Undang Dasarnya. Kok gitu, Bu? Emang di Undang-Undang Dasar ada? Ada. Perhatikan, di Undang-Undang Dasar itu ada bintang. Ada bintang 1, 2, 3, dan 4. Tahu nggak sih maksud bintang di dalam Undang-Undang Dasar itu apa? Ada yang tahu? Amandemen yang dilakukan, Bu. Iya, bintang untuk Herpelina.
Jadi simbol bintang di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah menyimbolkan tentang amandemen. Kalau dia bintangnya 1, berarti pasal tersebut diubah atau ditambahkan pada amandemen pertama. Begitu selanjutnya hingga sampai bintang keempat. Berarti kalau bintangnya ada 4 di amandemen, pada amandemen keempat, Bu. Keempat, Bu. keempat. Jadi kapan Bu MK dan KY ada? Lihat Undang-Undang Dasarnya. Ada bintang berapa di pasal 24B dan 24C-nya. Oke? Nah, selanjutnya perbedaannya kita lihat di lembaga legislatifnya. Nah, ini. Lihat terlihat anak-anak? Ada lembaga DPD. Jadi DPD ini baru ada. Lalu perbedaan lagi, nah ini di bagan sebelum amandemen ada DPA. DPA ini dihapus. Dewan Pertimbangan Agung ini dihapus. Ini diatur nak dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau punya rasa kekepoan yang tinggi tentang negara, tentang susunan lembaga negara, tentang wewenang lembaga negara, keponya kemana? Keponya ke Undang-Undang Dasar. Ya kan? Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada? Pas? Bisa diikuti? Pas, Bu. Bu, Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, berarti semuanya paham dengan pemaparan materi. Masuklah kita ke permainan yang Ibu janjikan di awal tadi. Nah, kita akan menerapkan model pembelajaran TGT, yaitu tim game turnamen. Di sini Ibu udah buat nih media kartu domino atau domino card. Nah, jadi kita berturnamen nih, saling tanding nih, untuk menyelesaikan kartu-kartu domino yang sudah Ibu siapkan. Kelas akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Karena siswa kita berjumlah 11, maka nanti akan ada satu kelompok yang anggotanya 3 orang. Tapi nggak apa-apa, tunjukkan bahwasanya walaupun kelompok itu sedikit anggotanya, tetap di nomor 1, yang paling semangat menyelesaikan permainan. Oke? Untuk kelompok pertama, itu ada Darlon, Herpelina, juga Indrawan. Kelompok kedua, Lucy, Marwan, Napra, dan Nurhayati. Kelompok ketiga, itu ada Melisa, Sri Artina, dan juga Yesi. Nah, gimana Bu cara menyelesaikannya? Susunlah kartu domino ini, nak. Jadi kartu domino ini kan berpasangan itu. Ada pertanyaan, ada jawaban. Misal nih untuk yang pertama, itu pertanyaannya mengenai lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Nah, yang tingkat kasasi lembaga apa? Ada yang masih ingat tidak? Kasasi Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya? Konstitusi, Bu. Mahkamah Lain Agung. ada? Agung, Bu. Mahkamah Agung, Bu. Kurang sedikit lagi ya kan ya sih? Mahkamah Agung tingkat kasasi. Nah, jadi dicari mana ya yang kartunya yang ada jawabannya MA. Nah, seperti itu seterusnya hingga kartu ini selesai. Jadi kayak main kartu domino juga kita. Nah, di sini nanti ada 20 pertanyaan. Paham? Mungkin untuk pelaksanaan permainan ada yang mau bertanya? Mau tanya, Bu, susunan kartunya nanti boleh bebas atau ditentukan, Bu? Boleh, mau berbentuk, mau lenggak-lenggok seperti ular, atau membulat, tidak apa-apa. Siap, Bu. Gimana, Nur? Oke, yang lain? Siap. Ada? Oke. Waktunya 15 menit ya. Cukup nggak itu 15 menit? Cukup ya? Diusahakan, Bu. Oke. Kita mulai. Ibu hidupkan timernya dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kelompok 3 tolong jangan diselesaikan lagi kartunya. Biarkan saja. Pertanyaannya susah atau tidak? Lumayan, Bu. Ya, kita akan bahas ya, anak ya. Oke,
Kita akan menyelesaikannya nih biar semuanya sama-sama saling tahu jawabannya. Untuk soal yang pertama tadi, lembaga yang berwenang mengadili tingkat kasasi tadi apa? Mahkamah? Bu, Iya, Mahkamah Agung. Lalu pertanyaan kedua, lembaga negara yang termasuk lembaga legislatif itu ada MPR, lalu DPR Ibu, dan juga DPD. DPD. Lalu pertanyaan yang terakhir yang ke-20 nih. Nah, Presiden Republik Indonesia ketiga siapa? B.J. Habibie ya Bu. Iya. Bibi Bu. Oke, sudah selesai semua ya pembahasan soalnya. Kita hitung skoran nih. Kira-kira kelompok siapa yang unggul? Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 berhasil menyelesaikan 10 soal. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok kedua, wah banyak nih kayaknya nih. Gercep nih. Ya kan? Napra dan Nurhayati gercep ini. Untuk kelompok 2, itu yang benar ada 18. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay. Yang terakhir, untuk kelompok 3, punyanya Melisa, Seri, dan Yesi. Walaupun ini belum selesai nih kartunya nih. Tapi banyak juga nih yang benar. Untuk kelompok 3, itu ada 11. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, nah maka dari penjumlahan skor tadi, terlihatlah bahwa yang unggul dalam permainan kita kali ini adalah kelompok berapa, Nak? On mic kan, Nak? Kelompok kami, Bu, kelompok 2. Nomor Iya, 2 Bu. kelompok Nah, 2. Kita langsung pindah kelompok. Pak Darlan kelompok 1 loh. Harus sayang dengan kelompoknya. Nggak setia dia Bu. Iya, jangan mengkhianati. Gak enak dihianati. Oke. Nah, kita udah selesai nih. Jadi untuk kelompok yang unggul, apa rewardnya, Bu? Nah, Ibu kasih 4 bintang di daftar nilai. Sepakat kita? Oke. Silakan Bu. Nah, untuk proses pembelajaran tadi, maka dengan berakhirnya game, pemateri pembelajaran kita itu sampai pada itu tadi, perbedaan sebelum dan sesudah amandemen. Kira-kira, Nak, ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran hari? Ada yang bisa? Ada? Melisa? Iya Mau Bu, mencoba? memberikan kesimpulan ya Bu. Iya. Yang pertama Bu, legislatif ada 3, DPR, MPR, dan DPD. Oke. Yang kedua, eksekutif, ada presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, ada yudikatif, ada MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, 2 bintang untuk Melisa. Terima kasih sudah lengkap menjelaskan kesimpulannya. Barangkali ada yang mau menambah kan dari pendapat Melisa? 1 orang lagi Bu kasih. Ayo, yang mau menambah bintang di daftar nilainya. Saya Bu. Inor, silakan. Iya, yang pertama tadi lembaga DPA sudah dihapus ya Bu setelah amandemen. Kemudian kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tapi sama kedudukannya dengan lembaga negara yang lainnya. Oke, terima kasih Nur. Bintang 2 untuk Nur. Kelas kita hari ini kelas yang bertabur bintang. Oke, anak-anak. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya atau tidak nih? Untuk materi yang belum jelas. Ada? Cukup jelas, Bu. Oke. Cukup jelas Bu. Nah, Sudah Bu, jelas. ya. Jadi kita sudah tes, maka kita kembali lagi nih ke soal mana tadi? Soal ini ya. Nah, setelah kita belajar tadi, ya kan? Coba lihat kembali. Kira-kira untuk jawaban yang sebelumnya tadi ada yang salah, mungkin bisa diperbaiki. Ya.
Kasih waktu 2 menit, silakan kerjakan. Oke, selesai. Nah, untuk Harry, tadi Harry, udah selesai ngerjakan, nak? Harry? Udah, Bu. Nah, tadi yang pretest berapa yang benar? Bener 2, Bu. Oh, yang ini setelah pembelajaran? 4, Bu. Alhamdulillah, berarti meningkat, ya kan? Yang lain gimana? Marwan gimana? Sudah selesai, Iya, nak? Bu. Marwan? Ya Bu, sudah Bu. Oke. Yang pretest berapa soal tadi yang benar? Cuman 1 Bu. Ada kurang beruntung berarti pretest tadi ya. Untuk post-test gimana? 4 Bu. Alhamdulillah. Berarti tujuan Ibu dalam penerapan kali ini insya Allah berhasil dalam pencapaian hasil belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita akan aktif seterusnya seperti ini. Kehadiran juga penuh ya. Jangan lagi ada yang absen, izin, ataupun segala macam. Nah, untuk untuk pertemuan berikutnya, kita itu akan mempelajari mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, tolong dibaca bukunya nanti di rumah, sehingga pertemuan pada berikutnya, anak-anak Ibu sekalian sudah ada modal. Bisa, nak? Bisa, Bu. Bu. Oke. Bu. Nah, karena tadi di awal kita sudah buka dengan doa, maka di akhir ini kita tutup juga dengan doa. Gantian kali ya. Wakil Marwan bisa pimpin doa, nak? Silakan. Baik Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Terima kasih Marwan, terima kasih anak-anak Ibu sekalian. Kiranya Baik, kita tetap Bu. sehat semua agar mampu berhadir dalam pembelajaran berikutnya. Akhir kata Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu ilmunya hari ini. Ya, sama-sama.